Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Abis Siap 75. Kali ini kita mencoba sesuatu. Kita ngobrol dengan seseorang yang dibilang tamu istimewa sebenarnya enggak juga. Dibilang biasa juga enggak juga. Eh, Semoga sahabat senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Eh, Siapa tamu kita kali ini? Mari kita langsung saja. Dia seorang pemula di motovlogger. Bagaimana perjalanan sampai dia menjadi motovlogger dan sejauh mana apa yang dia capai di motovlogger. Oke, inilah dia orangnya. Kita langsung saya sambut. Bagaimana saya harus memanggil Akang, Abi atau apa? Bagaimana kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih saya sudah diundang di acara ini. Acara yang apa sih acara sih? Berkat doa dan dukungan sahabat-sahabat semua, terutama sahabat-sahabat subscriber dan yang belum subscribe. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih doanya. Sampai sekarang saya masih bisa beraktivitas walaupun ya kadang-kadang yang namanya manusia kadang-kadang sakit, kadang-kadang flu, kadang-kadang pilek. Mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan, apalagi di video-video terakhir ya, dengan suara saya lebih merdu, lebih sengong karena memang gangguan tenggorokan hampir 2 bulan. Tapi setidaknya saya masih bisa berkreasi, masih bisa gegelejengan, masih bisa gogorolongan, dan masih bisa berngoceh ria di motor dan masih bisa membuat video-video walaupun mungkin belum bermanfaat. Jadi mudah-mudahan minimal bisa menghibur lah. Itu pertanyaan saya selanjutnya, mengapa Anda memilih motovlogger daripada vlog-vlog atau video-video yang lain sama yang lain? Bukankah banyak tema-tema yang lain seperti kuliner, traveling ataupun apapun itu? Kenapa memilih MF atau motovlogger? Mengapa MF? Mengapa motovlog? Agak susah ya menjelaskannya, karena sebenarnya channel ini dibangun sudah cukup lama. Dia mula-mula sih sebenarnya sedikit banyak sudah dibahas di beberapa vlog saya tentang perjalanan vlog saya. Ini dulu dibuat channel ini untuk mendukung usaha atau bisnis saya di workshop dulu zaman Facebook, iseng-iseng sambil promosi produk-produk yang saya geluti, makanya dibuatkan YouTube. Memang pada saat itu belum serius, hingga pada suatu saat mungkin pas pandemi kemarin, walau alam apakah saya dan keluarga saya terkena, kata dokter sih sakit lupa lagi, sakit parah yang mengharuskan saya dan keluarga dan istri bed rest. Nah, di sela-sela itu saya untuk menghibur diri, karena emang kesel juga lama berdiam diri, saya sesekali menonton video, terutama video kuliner. Dan yang paling saya suka adalah video Cing Abdel, terutama ketika makan channel mie ayam. Ya, karena saya juga penggemar mie ayam, makanya di beberapa vlog juga ada sesi tentang kuliner mie ayam, Cing Abdel dan Bungkus. Ya, channel Bungkus. Walaupun sekarang saya dengan kesibukan saya sudah jarang nonton Cing Abdel lagi dan channel Bungkus, tapi dua orang itu yang menginspirasi saya terjun ke dunia vlog, dunia konten kreator,
Kemudian kenapa akhirnya jatuh ke motovlogger? Eh, saya mencoba beberapa tema, akhirnya saya lebih cocok di motovlogger karena keseharian saya ketika memakai motor, ketika saya mengambil orderan di rekanan di seputaran Kawalu, karena memang produk-produk kita di Kawalu, rekanan kita di Kawalu, saya berpikir kenapa tidak memanfaatkan waktu ketika reading itu sambil nge-vlog. Itu mungkin yang inspirasi saya terjun ke motovlogger, pilihannya jatuh ke motovlogger. Dan ternyata ketika sudah jadi motovlogger, sudah terjun di motovlog, banyak juga yang dikembangkan, bisa kuliner, bisa traveling, bahkan bisa misteri kayak Bang Jai sekarang jadi fokus di misteri ya. Halo Bang Jai, terima kasih. Itu mungkin inspirasi saya menjadi motovlogger. Selanjutnya dalam bikin vlog, tentunya dalam vlog apapun, bukan cuma motovlog, dan vlog-vlog yang lain seperti teman-teman, alat pertama apa yang digunakan oleh Anda untuk membuat video Anda menjadi menjadi motovlogger? Alat apa yang pertama digunakan jadi motovlogger? Alat pertama yang saya punya, yang saya pakai selain kamera saya menggunakan sebagaimana teman-teman ketahui, saya menggunakan HP sampai saat ini, masih menggunakan HP, walaupun alhamdulillah sudah punya action cam, tapi alat tetap HP, HP Redmi Note 9. Kemudian untuk mencoba motovlogger, saya beli holder kayak sahabat-sahabat ojek online, saya pakai itu, tapi hasilnya ternyata kurang bagus karena memang HP saya belum ada aplikasi stabilizernya. Hasilnya itu kayak orang saya bilang vlog channel gitu, bergoyang-goyang gitu. Kemudian saya beralih mencoba pakai tripod ya, tripod yang kecil, tripod mini, ada di sebagian vlog saya juga, sampai akhirnya saya pakai strap sekarang. Kemudian mungkin pertanyaan saya, sebenarnya modal utama jadi motovlogger atau jadi vlogger itu apa sih? Apakah alat ataupun ada yang lain untuk menjadi seorang vlogger atau motovlogger? Apapun kontennya, apapun temanya, saya pikir modal utamanya ada kemauan. Kemauan dan buang kemaluan. Bukan kemaluannya, buang rasa malu. Karena otomatis ketika kita berkonten ria, baik itu motovlogger, baik itu vlog yang lain, tema-tema yang lain, ada rasa penyakit paling utama ada malu. Ya, malu untuk bikin video. Dan saya pun merasakan hal itu pertama kali. Apalagi saya pertama-tama mungkin dialami oleh semua laki-laki ya, tetap para suami ini. Jarang sekali para suami yang eksis untuk berselfie. Dan saya termasuk ada orangnya. Ketika diajak berselfie ya sama istri saya atau sama keluarga, posenya itu aja gitu, kaku dan itu harus dibuang karena bagaimanapun penonton kita, subscriber kita, satu saat pasti ingin mendengar suara merdu kita, ketampanan kita atau kecantikan bagi kaum hawa ya, kecantikan kita. Ya, kemauan dan buang kemaluan itu yang faktor modal utama. Apalah artinya peralatan yang bagus, kamera yang bagus, motor yang bagus, kalau tidak ada kemauan dan membuang rasa malu, tidak akan jadi juga. Ada kemauan, ada alat
langsung terjun, langsung eksekusi, itu mungkin modal utamanya. Kalaupun ada kemauan tidak dieksekusi ya kurang bagus juga, kurang maksimal juga kan. Pokoknya eksekusi apapun idenya, makanya setiap saat kalau sekarang kapanpun dimanapun kalau ada momen ya eksekusi, bikin konten, bikin video, terlepas nanti apakah jadi di upload, apakah jadi diposting ataupun tidak, urusan nanti. Yang pasti yang penting kita bikin dulu vlognya, kita bikin dulu videonya, urusan nanti diposting itu urusan editing, dan lihat perkembangannya seperti apa. Karena saya pun tidak semua video diposting, tidak semua video diupload, melihat beberapa sikon. Setiap orang pasti ketika menentukan pilihan pada salah satu bidang, motovlogger ataupun apapun itu, pasti ada tokoh di balik itu, orang di balik itu yang menginspirasi. Nah, Anda sendiri, siapa yang menginspirasi Anda sehingga menjatuhkan pilihan atau menurut Anda menjadi seorang motovlogger, di vlog-vlog ada, di channel YouTube ada, siapa orangnya? Untuk channel MF atau motovlogger ya, yang menginspirasi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada MF para suhu yang lain, saya lebih suka channel Mr. November sama Gus Ali ya. Gus Ali ya, dua orang itu untuk saya mungkin karena faktor usia, tema-tema yang disampaikannya inspiratif, kemudian mengedukasi juga. Ada juga channel yang lain yang saya ikuti, saya ambil ilmunya, kayak Mario Irot ya, yang penjelajahan ke luar negeri, dan motovlogger yang lain saya Mas Rang juga, saya suka mengikuti, saya ambil ilmunya. Kemudian kadang juga dari postingan teman-teman, sahabat-sahabat, baik itu kayak Bang Geta dari Medan ya, Horas Bang, kemudian Abang MF motovlogger Sumatera Barat, kemudian dari sahabat-sahabat yang lain juga, mereka juga menginspirasi saya kan untuk membuat video. Dari mereka saya belajar juga gitu. Jadi semua menginspirasi semua, tanpa mengecilkan para suhu ataupun motovlogger yang lain. Tapi yang paling utama itu tadi, yang menginspirasi saya Mr. November dan Gus Ali. Di luar itu yang menginspirasi masih berhubungan dengan dunia otomotif. Saya sering menyebut nama-nama beliau, Trio Otomotif, Om Pitayadi, Om Mobi, sama Ridwan Kamil. Itu yang kadang menginspirasi saya juga untuk menuangkan ide-ide saya. Nah, kalau tadi kita bicara siapa yang menginspirasi sehingga Anda terjun ke motovlogger. Nah, sekarang kira-kira siapa sih yang sebenarnya orang pertama yang menjerumuskan Anda sehingga terjun bebas ke dalam motovlogger? Ada dong orangnya. Mungkin sahabat-sahabat pengen tahu juga. Bisa jadi orang tersebut adalah bagian dari teman-teman juga. Siapa yang menjerumuskan saya? Itu memang pertanyaannya ya. Yang menjerumuskan saya sampai jauh ini terus terjerumus dalam motovlogger. Satu orang, Anda harus tanggung jawab nih. Saya sebutkan di sini. Adi Jaya Motor, Bang Adi Jaya Motor. Ya, yang menjerumuskan jauh. Paling juga yang paling berjasa, saya tetap bertahan di motovlog, Adi Jaya Motor. Silakan sahabat-sahabat yang belum sahabat beliau bisa dipanggil abang atau mang. Kalau di Tasik kita orang Sunda memanggilnya Mang Adi.
Eh, kenal Mang Adi itu di Facebook, di grup Facebook YouTuber Tasik ya. Kemudian ya chat bakal coba dimasukkan ke salah satu grup CEO ya. Nah akhirnya kita juga keluar semua dari grup itu. Apa kabar grup CEO? Mungkin masih ada yang terhubung dengan saya. Ya, Mang Adi Jaya Motor, Anda yang sangat bertanggung jawab sekali. Sehingga saya terjerumus jauh di motovlogger ini. I don't know, Mang Adi, sukses selalu buat kontennya, sukses selalu buat bengkelnya. Ya teman-teman yang mau mereparasi motornya, silahkan datang ke bengkelnya juga. Itu mungkin orang yang menjerumuskan saya, Adi Jaya Motor. Sebagai orang yang sudah berkeluarga tentunya, bagaimana sih dukungan keluarga, dukungan istri, anak, ataupun orang tua terhadap aktivitas Anda menjalankan vlogger ini, menjalankan channel YouTube ini, menjalankan motovlog ini. Bagaimana dukungan mereka? Karena pasti ada support plus dan minus dari mereka. Biasanya kan kegiatan-kegiatan apapun itu, keluarga ada di balik semua itu. Untuk dukungan keluarga, alhamdulillah cukup baik, cukup mensupport. Ya walaupun mungkin sekarang belum membuahkan hasil, tapi ya dukungan mereka alhamdulillah, istri, keluarga, anak-anak juga, bahkan si bungsu suka nonton video saya juga Abi itu di mana, ini di mana, pengen ke sana gitu, karena alhamdulillah anak-anak saya rasa keinginannya tinggi-tinggi. Yang kakaknya sedang di pesantren juga waktu kecil begitu, rasa pengen tahunya tinggi. Jadi ketika ada sesuatu mereka bertanya, dan ketika dia nonton video saya, dia bertanya ini di mana, jalannya kemana gitu. Suatu saat ajakan dong ke sana gitu. Jadi alhamdulillah untuk dukungan keluarga, terima kasih. Ini seperti aja ya, terima kasih juga Dunia Omar telah mendukung dan mensupport. Mudah-mudahan hasilnya cepat tercapai, dan hasil bukan buat siapa-siapa, buat keluarga juga. Nah, diakui atau tidak, di antara tujuan-tujuan ataupun impian-impian, inspirasi ketika siapapun itu ketika terjun di dunia per-YouTuban, jadi konten kreator, ada iming-iming bonus ataupun reward dari YouTube sendiri. Nah, bagi Anda, apakah pilihannya? Apakah monet atau kepuasan batin? Apakah monetisasi sebagai reward, sebagai buruhan kata orangnya, sangu kalau kata orang Jawa mah, atau kepuasan batin yang Anda dapatkan di motovlogger? Pertanyaan yang cukup membingungkan ya. Klise, mungkin jawabannya akan klise. Apakah pilih monet atau kepuasan batin? Dua-duanya, saya pilih dua-duanya. Dengan motovlogger, dengan saya bisa menuangkan ide-ide saya, menuangkan pikiran-pikiran saya, apa yang ada di pikir. Kadang memang sebagian bisa disalurkan lewat sosmed yang lain kayak Facebook, kayak Instagram, Twitter, dan yang lain-lain. Tapi kalau di YouTube lebih spesifikasi, saya bisa menggunakan ide-ide saya, kemudian terutama dengan tema saya Mapaya Tasik. Inilah mungkin bentuk upaya saya, bentuk kecintaan saya kepada Tasik.
memang belum sebesar seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti orang-orang yang mencintai Tasik dengan karya-karyanya yang wah, yang luar biasa. Ini hanya upaya saya yang kecil, bentuk kecintaan saya yang sangat kecil, yang sangat minim tentang Tasik. Saya orang Tasik, saya cinta Tasik. Saya belum bisa berbuat banyak untuk Tasik. Hanya ini yang baru saya bisa mampu untuk Tasik dengan tema-tema yang mayoritas karena sebagian juga saya keluar Tasik kadang ke Ciamis, kadang ke tempat yang lain. Tapi 80% konten-konten saya bercerita tentang Tasik. Itu saja mungkin. Ya, tentang kepuasan batin. Adapun tentang monet, siapapun, saya tidak munafik. Saya juga berharap mungkin suatu waktu, mohon doanya dan mohon supportnya juga bagi sahabat-sahabat. Kita sama-sama, mungkin sahabat-sahabat konten kreator juga saya doakan mudah-mudahan segera monet kontennya dengan ide-ide yang bagus, ide-ide yang segar, konten-kontennya lebih bagus, yang lebih bermanfaat gitu. Oh ya, sedikit mungkin apa yang dikatakan oleh, saya teringat apa yang dikatakan Mr. November di salah satu blognya. Suatu saat mungkin konten kita insya Allah jadi besar. Sekarang mungkin posisi kita hanya sebagai influencer, suatu saat mungkin jadi influencer. Dan ingat kata-kata Mr. November nih, bahwa yang nonton kita itu bukan hanya orang-orang dewasa dengan pola pikirnya yang sudah dewasa, yang sudah matang, tapi juga banyak anak-anak yang di bawah umur. Jangan sampai konten kita, video kita, ucapan kita, perilaku kita mempengaruhi adik-adik kita, anak-anak kita dengan tontonan kita, dengan hal-hal yang negatif. Di sisi lain mungkin yang ada peribahasa yang mengatakan jejak digital itu sangat kejam. Ketika kita berbuat sesuatu yang negatif, mungkin suatu saat akan jadi senjata bagi musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Maka bukan sesuci, mari kita jaga konten-konten kita dengan hal-hal yang positif agar tidak berbuntut panjang di kemudian hari. Ini yang terakhir mungkin sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain, kalau di kawan-kawan motovlogger Tasik mungkin sudah tidak asik lagi, apalagi yang tergabung dalam grup WA. Ketika teman-teman berkomentar ya di vlog Anda, di video Anda, kayak Mamang Gaspol, Mang Adi, Ija Bosal ya, kemudian Bang Jai, Mang Agung Mateo ya, mohon maaf kalau salah. Kadang-kadang mereka menyempatkan atau memanggil Anda sebagai Abah. Abah kan yang dituakan, orang tua gitu. Apa sih sejarahnya gitu? Sehingga Anda dipanggil Abah oleh teman-teman motovlogger Tasik, mungkin sebagian, karena tidak semuanya kenal, kan tidak semuanya bergabung juga di grup WA tersebut. Nah, untuk ini yang sangat bertanggung jawab untuk masalah ini adalah Bang Jai sama Agung Mateo. Ya, dua orang ini. Kenapa? Sejarahnya gini, mungkin walaupun saya sudah keluar dari WAB ini, kan HP saya juga sudah kepenuhan dengan grup dan dijadikan studio untuk merekam. Otomatis dengan adanya grup, saya terpaksa keluar di beberapa grup untuk mengurus. Ya, dipanggil Abah itu Bang Jai sama Agung Mateo. Kenapa? Mereka menari-nari bergembira dengan masuknya saya di grup itu, karena selama ini yang paling tua adalah mereka. Sebelumnya ada mereka. Nah, ketika saya masuk, saya yang paling tua. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak. Maka saya ketika di beberapa komen mengatakan usia tua tapi pengalaman pemula. Saya masih butuh dukungan dan support dari teman-teman. Begitu mungkin sejarahnya. Jadi kenapa dipanggil Abah oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat, terutama motovlogger Tasik, ya itu tadi,
masuk di satu grup WA. Asalnya yang paling tua adalah Bang Jai dan Bang Akung. Tapi ketika saya masuk, ya itu. Saya jadi paling tua. Oke sahabat, itulah mungkin bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya. Bagi sahabat-sahabat konten kreator, mohon maaf, baik itu motovlogger ataupun vlog-vlogger yang lain yang ingin berbincang-bincang dengan saya, Anda tidak perlu datang ke saya. Insya Allah saya akan yang akan datang. Anda bisa DM saya di Instagram saya atau silahkan ngechat saya di via WA. Insya Allah kita akan bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol tentang dunia perkontenan, terutama dunia perkontenan di Tasik. Saya Abi Syihab di channel Abi Syihab di Junima. Mohon amit, mohon pardon. Hatur nuhun telah mensupport channel ini selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya, tetap berkreasi.